Yo, what's up Movie Maniac? Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan tetap oke dan sehat selalu. Kali ini kita punya sebuah film bagus yang dirilis pada tahun 2018 yang berjudul The Girl in Spider's Web. Film ini bercerita tentang seorang cewek jagoan Elizabeth Salander yang merupakan hacker handal serta seorang detektif bayaran yang hidup dalam bayang-bayangan kelam akibat trauma berat yang ia dapatkan semasa kecilnya dahulu. Ayahnya adalah seorang penjahat besar yang juga merupakan seorang psikopat. Adegan film dimulai ketika terjadi peretasan pada sebuah agensi besar kepunyaan Amerika NSA. Di gedung itu tampak salah seorang agen yang berjibaku menggagalkan peretasan tersebut. Namun ternyata upaya itu sepertinya sudah terlambat. Beberapa data penting pun berhasil dicuri. Akan tetapi, saat itu sang agen juga berhasil melacak sumber dari peretasan tersebut. Petualangan berbahaya Elizabeth bermula ketika ia mendapatkan sebuah tawaran kerja dari salah seorang ilmuwan sekaligus programmer yang jadi incaran banyak orang, Mr. Balder. Sebuah email ia terima berisikan profil serta tugas yang akan ia kerjakan. Malam itu juga Elizabeth temui Mr. Balder. Mr. Balder coba jelaskan permasalahannya. Ia melakukan kesalahan karena sebelumnya telah bekerja sama dengan pihak Amerika. Sebuah program yang ia ciptakan ternyata justru telah mengancam kehidupan ia dan putranya, Firefall. Tomorrow morning, 7 sharp. Meet me on the Central Bronx, South Shore. Firefall adalah program yang sangat berbahaya apabila jatuh ke tangan yang salah. Setelah itu mereka pun berjanji untuk bertemu lagi keesokan paginya. Sekembalinya dari pertemuan tadi, Elizabeth coba langsung pelajari program Firefall yang telah ia terima dari Mr. Balder tadi. Namun setelah itu Elizabeth dikejutkan oleh kehadiran seorang penyusup di apartemennya, seorang yang coba untuk singkirkan Elizabeth. Akan tetapi Elizabeth saat itu berhasil menghindar dari tembakan-tembakan yang dilepaskan sang penyusup, yang ternyata telah mengikuti serta mengawasi Elizabeth sedari awal tadi. Sang penyusup bersama komplotannya sekarang telah berhasil menguasai file-file penting tadi,
dan sekarang mereka berencana untuk menghancurkan apartemen itu beserta Elizabeth. Sebuah bom tabung gas LPG dipersiapkan. Melihat hal itu, Elizabeth pun berlari selamatkan diri. Sebuah ledakan yang super dahsyat terjadi. Elizabeth berhasil meloncat ke dalam bathtub, bertahan dari kobaran api yang mengepung. Beruntung Elizabeth masih bisa selamat. Elizabeth lanjut periksa CCTV. Ia pun coba copy guna lacak orang-orang tadi yang telah coba habisi dirinya. Selanjutnya, beberapa mobil patroli polisi terdengar mendatangi tempat tersebut. Mendengar hal itu, Elizabeth coba kabur segera tinggalkan tempat itu. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, namun Elizabeth berhasil lolos dan mengelabui para polisi. Dan pagi itu juga di tempat lain terlihat Mr. Barder bersama putranya yang terlihat gusar, yang merasa kalau Elizabeth telah ingkar dan mengkhianatinya. Elizabeth tak kunjung datang sesuai janji yang sudah disepakati. Merasa putus asa, selanjutnya Mr. Barder coba hubungi kepala intelijen Swedia, Gabriela. Ia minta kepada Gabriela agar bisa jamin keselamatan dirinya dan putranya. Sementara itu, salah seorang agen NSA kemarin, Ed Nedam, sekarang telah berada di Swedia. Ia punya misi untuk dapatkan kembali program Firefall yang telah dicuri itu, sekaligus tangkap sang pencuri. Adegan selanjutnya, sekarang Elizabeth tampak dalam lift sebuah gedung yang cukup tinggi. Ia coba temui temannya Michael Blomqvist, sang jurnalis. Elizabeth membutuhkan sedikit bantuan Michael. Melalui gedung yang berseberangan itu mereka coba berkomunikasi. Elizabeth kirimkan beberapa file dan berharap Michael bisa bantu temukan beberapa informasi serta memecahkan masalah tersebut. I'm going to take back what he stole from me. Di dalam gedung markas besar intelijen Swedia, Mr. Balder jelaskan program Firefall yang telah ia ciptakan. Ia juga merasa kalau selama ini keselamatannya terancam karena proyek tersebut. Belum lagi Elizabeth juga dicurigai telah ikut mengkhianatinya. Oleh sebab itu, ia meminta bantuan perlindungan keselamatan pada Gabriela. Mr. Balder pun ditempatkan di sebuah rumah dengan penjagaan yang ketat. Akan tetapi Elizabeth akhirnya juga berhasil melacak keberadaan Mr. Balder. Malam itu juga, Elizabeth langsung mendatangi komplek tersebut. Sementara itu di tempat lain, Michael sang jurnalis coba dekati Gabriela pada sebuah bar. Ia coba berikan informasi yang sebenarnya kepada Gabriela, dan berharap Gabriela mau mendengar serta memprosesnya. Namun di luar dugaan ternyata Gabriela tidak berminat sama sekali, dan berlalu meninggalkan Michael. Akan tetapi malam itu secara tidak sengaja, Michael mendapatkan petunjuk baru lagi tentang identitas sang tersangka. Sebuah tato laba-laba pada tangannya jadi ciri khas sang buruan. Michael segera konfirmasikan hal tersebut kepada temannya yang lain, dan sebuah petunjuk mengarah kepada sebuah kasino jalanan. Michael pun segera bergerak. Sementara itu, Ed, sang agen NSA Amerika, juga bergerak temui seorang wanita pada sebuah klub malam. Wanita yang merupakan teman Elizabeth itu pun diinterogasi. Alhasil, Ed akhirnya berhasil korek informasi dari wanita itu. Sebuah handphone sebagai alat yang biasa mereka gunakan untuk berkomunikasi berhasil Ed dapatkan. Di tempat lain, Michael juga dapatkan informasi berharga dari sang penjaga kasino. Malam itu juga Michael langsung alacak informasi tersebut dan juga langsung kabarkan kepada Elizabeth. No. I wouldn't want to ruin your evening. Scene selanjutnya terlihat Elizabeth yang juga tampak sudah kecapean karena belum tidur semalaman.
Ia masih saja standby di depan monitor mengawasi dan jamin keamanan Mr. Balder bersama putranya. Selain itu, Elizabeth juga coba kerjai Ed, agen NSA. Ed kena prank. HP yang ia dapatkan kemarin ternyata hanyalah akal-akalan Elizabeth saja. Ed gagal tangkap Elizabeth. Sementara di luar Otravita, sang pembunuh bayaran kemarin telah berhasil memasuki rumah tempat Mr. Balder bersembunyi. Ia juga berhasil melumpuhkan semua penjaga yang bertugas. Otravita adalah orang yang sama yang hampir mencelakakannya dulu. Ia ternyata merupakan bagian dari komplotan ayahnya dahulu. Melihat hal itu, Elizabeth bergegas berlari menuju Mr. Balder. Sesampainya di sana, ia melihat beberapa mayat para petugas yang sudah bertumbangan. Dengan hati-hati, ia coba cari dan temukan keberadaan Mr. Balder. Sampai akhirnya sang penjahat sudah berada di belakang dan siap menghabisinya. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka. Sampai akhirnya Elizabeth pun tumbang setelah mendapatkan sebuah suntikan obat penenang. Elizabeth yang lemah sekarang dipaksa memegang senjata milik sang penjahat dan diarahkan kepada Mr. Balder. Selanjutnya, sang penjahat membawa putranya Mr. Balder berlalu pergi meninggalkan tempat itu, serta meninggalkan Mr. Balder yang sudah tewas dan Elizabeth yang terlihat sekarat. Namun jeniusnya, Elizabeth masih sanggup menggapai obat amfetamin yang berada di dekatnya. Obat itu sanggup menetralisir kondisi tubuh Elizabeth dengan baik. Selanjutnya, dengan jalan yang masih tergopoh-gopoh setengah sadar, Elizabeth coba kejar sang penjahat. Melalui kamera CCTV, ia berhasil melacak status mobil sang penjahat. Dengan menggunakan mobil sang petugas yang telah tewas tadi, Elizabeth pun langsung tancap gas. Dengan kemampuan yang ia miliki sekarang, Elizabeth juga telah berhasil sabotase aplikasi pada mobil yang dikendarai sang penjahat. Dan juga dengan bantuan serta kerjasama dari August putranya Mr. Balder, mereka berhasil menghentikan laju kendaraan tersebut. Stop the car! Mobil itu berhenti tepat di tengah jembatan penyeberangan dengan sendirinya.
Elizabeth yang mengikuti dari belakang segera datangi mobil tersebut. Di sana ia melihat kedua orang penjahat masih pingsan tak sadarkan diri. Elizabeth segera selamatkan August dan segera kembali ke mobil. Namun ketika mereka mencoba kabur tinggalkan tempat itu, berondongan peluru terdengar dilepaskan mengarah mereka. Bahkan sekarang beberapa penjahat lain juga datang kejar mereka. Tak habis akal, Elizabeth coba panjat tiang jembatan. Dalam berondongan peluru para penjahat yang mengarah kepadanya, ia akhirnya berhasil tekan tombol emergensi pada jembatan tersebut. Jembatan pun berhasil dinaikkan. Terangkatnya jembatan tersebut ternyata telah ciptakan jarak di antara mereka. Akhirnya Elizabeth berhasil selamat dan menjauh dari sergapan para penjahat. Namun satu hal yang bikin Elizabeth terpana dan tak habis pikir. Ternyata di seberang jembatan ia melihat kakaknya Camilla Salander. Setelah sekian lama terpisah, akhirnya mereka bertemu lagi. Namun sayang, ternyata Camilla adalah otak dari semua ini. Selanjutnya, Lysander yang berhasil selamatkan August putranya Mr. Balder itu bergerak menuju tempat persembunyian barunya. Agen Ed yang masih penasaran sekarang terlihat menyelinap pada TKP tempat kejadian pembunuhan Mr. Balder. Ia coba selidiki dan sebuah petunjuk ia dapatkan. Namun sayang aksinya itu diketahui oleh Gabriela dan beberapa agen lain. Ia pun ditangkap dan dibawa untuk segera dideport. You're done crushing around my city like a wild bull. Arrest him. Send him back to Disneyland. Scene selanjutnya Mikhail mendapatkan sebuah kiriman fax. Elizabeth menyuruh Mikhail untuk bisa bertemu pada sebuah lokasi yang telah ia tentukan. Di lokasi persembunyian itu Elizabeth merencanakan sebuah rencana bersama Mikhail. August putra Mr. Balder harus dipulangkan ke Amerika kepada ibunya dengan selamat. Dan Elizabeth sepertinya membutuhkan bantuan Ed sang agen NSA. Ia pun segera bergerak menuju bandara untuk selamatkan Ed. Elizabeth lancarkan aksinya. Sistem operasional bandara telah berhasil dia retas. Selanjutnya, ia sengaja tampilkan wajahnya ke kamera keamanan bandara, yang akhirnya berhasil pecahkan konsentrasi para petugas keamanan bandara tersebut. Dengan mudahnya, ia berhasil bebaskan Ed sang agen NSA. Sementara itu di tempat persembunyian tadi, ternyata August telah melakukan kesalahan. Ia dengan ceroboh telah terima sebuah panggilan telepon dari sang penjahat, yang ternyata telah melacak tempat persembunyian mereka.
Elizabeth yang baru saja kembali dikejutkan dengan kehadiran sang kakak bersama pasukannya yang lain. Selain itu, tampak juga Michael yang sudah pingsan tak berdaya. Camilla pun sedikit berbasa-basi kepada Elizabeth. Namun Elizabeth justru coba hampiri dan selamatkan Michael. Setelah dapatkan August, Camilla menyuruh anak buahnya untuk menghabisi mereka. Akan tetapi Elizabeth dan Michael kali itu lagi-lagi berhasil menyelamatkan diri dari ancaman para penjahat tersebut. Esoknya Elizabeth dan yang lainnya berkumpul di apartemen temannya yang juga salah seorang hacker handal Bulk namanya. Dengan menggunakan peralatan Bulk, Elizabeth coba lacak keberadaan August sembari persiapkan rencana selanjutnya. Michael pun ditugasi untuk menemui Gabriela, sang agen intelijen Swedia. Semua informasi pun dia beberkan. Mereka pun bergegas menuju lokasi yang dibicarakan. Tapi sayang, ternyata hal itu jadi sia-sia. Karena Gabriela adalah otak dari semua kekacauan ini. Dia sengaja sewa jasa para penjahat tersebut dan berhasil kelabui semua orang demi mendapatkan Firefall. Sementara itu Elizabeth dan yang lainnya sekarang tampak bersiap untuk masuk ke dalam rumah tempat penyekapan August puteranya Mr. Balder. Elizabeth dan Bulk berkolaborasi coba sabotase sistem keamanan di sana. Selanjutnya Elizabeth coba masuk ke dalam dan ikuti petunjuk dari alat pelacak yang ia pasangkan pada August sebelumnya. Namun ternyata semuanya adalah jebakan. Elizabeth terpancing untuk mendatangi sebuah ruangan yang sudah dipasangi gas beracun. Ia pun dibuat lemas tak berdaya. Setelah itu Elizabeth dipertemukan lagi dengan August. August diminta untuk dapat memberikan kode password program Firefall kepunyaan ayahnya, atau ia dan Elizabeth akan disiksa. Ternyata August menyimpan rapat rahasia tersebut selama ini. Namun karena tekanan yang ia dapatkan, ia pun akhirnya memberikan password tersebut kepada sang penjahat. Alhasil program itu pun berhasil dibuka. Selanjutnya Gabriela yang juga telah hadir di sana itu tampak kelihatan senang. Ia pun coba ambil alih situasi. Namun sayang ternyata semua berubah dan tak berjalan sesuai rencananya. Ketika ia dan rekannya justru harus tewas di tangan Camilla. Camilla batalkan kerjasama di antara mereka. Camilla juga tergiur ingin kuasai Firefall. Setelah itu Camilla coba sedikit bernostalgia dengan sang adik Elizabeth. Elizabeth pun disiksa. Sementara itu Bulk dan Ed juga berusaha untuk selamatkan mereka. Sebuah peluru dilepaskan. Seorang penjahat yang menjaga Michael pun dibuat tewas terkapar. Kerjasama yang menakjubkan di antara Bulk dan Ed.
Dengan teknologi yang Bulk miliki, mereka berhasil lumpuhkan salah seorang penjahat lagi. Melihat hal tersebut, Camilla pun bergegas pergi coba selamatkan diri. Sementara Otravita juga tampak bergegas cari keberadaan August. Namun August justru balas sang penjahat dengan sebuah suntikan racun yang dapat membutakan mata. Selain itu, Ed kembali berhasil lumpuhkan seorang penjahat lagi. Camilla bergegas ambil dan kuasai program Firefall, serta berencana kabur meninggalkan tempat itu segera. Itu juga dengan Otravita yang juga coba kabur loncat keluar selamatkan. Selanjutnya Elizabeth sekarang juga telah berhasil selamatkan dirinya. Dan kembali sebuah tembakan dari Ed berhasil lumpuhkan anak buahnya Camilla. Akan tetapi program Firefall sekarang sudah berhasil ia kuasai. Dan ia coba bawa kabur meninggalkan. Got him. Sementara itu Michael juga telah berhasil temukan dan selamatkan August. Camilla berhasil kabur meninggalkan tempat itu bersama program Firefall di genggamannya. Otravita yang sekarang telah merasakan efek kebutaan dari suntikan racun tadi, terlihat juga coba kabur selamatkan. Mengetahui hal itu, Elizabeth coba berlari kejar Camilla. Sampai akhirnya di tengah perjalanan, mobil yang Camilla tumpangi mengalami kecelakaan hebat setelah menabrak rekan mereka sendiri Otravita, yang berjalan linglung karena efek kebutaan yang ia alami. Elizabeth terus buru Camilla. Namun Elizabeth tidak temukan Camilla di dalam mobil tersebut. Ia pun terus berlari coba temukan Camilla. Hingga akhirnya Camilla yang sekarat terluka itu terpojok dan tidak bisa lagi menghindar. Sampai temukan kakaknya itu di ujung jurang bersalju. Camilla sempat ungkapkan kekecewaannya kepada sang adik yang telah meninggalkannya dulu. Camilla yang sudah terluka parah itu tetap tidak mau menyerahkan diri dan lebih memilih untuk akhiri hidupnya dengan cara melompat ke jurang yang tinggi itu. Nah, begitulah ending dari film yang satu ini. Semoga film dengan rating yang cukup lumayan ini mampu menghibur kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, like, serta komen channel ini. Dan nantikan juga update alur cerita dari film-film yang gak kalah keren selanjutnya. See you next.